Shalom, Holy Gang semua. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Kami berharap semuanya sehat, semuanya semangat, dan kita hari ini akan menyambung kelas kita kemarin yang akan dibawakan oleh Kak Grace yang judulnya apa Kak Grace? Bisakah penata layanan menjadi candu? Bisakah penata layanan menjadi candu? Oke, kita akan melanjutkan, tetapi sebelumnya yuk kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh kembali melanjutkan kelas kami, agar kami boleh semakin memahami bagaimana penata layanan di gereja, di dalam rumah Tuhan, di dalam organisasi rohani. Apakah penata layanan bisa menjadi candu Tuhan? Kami berdoa agar ketika kami melayani Tuhan dengan hati yang berapi-api, Tuhan dengan roh yang berapi-api, dengan hati yang penuh dengan kasih kepada Tuhan, tetapi akhirnya tidak menjadi jatuh ke dalam kecanduan pengetahuan ini. Kami berdoa dimanapun kami, Holy Game semua, bahkan pembina, kata-kata pembina juga Tuhan, boleh menyadari bahwa prioritas kami tetap Tuhan dan bukan penata layanan. Dan biarlah apapun yang melatar belakangi kecanduan penata layanan yang kami sampaikan oleh Kak Grace sebentar lagi, itu ketika itu kami boleh dengarkan dan ternyata kami mengalami hal ini, biarlah kami boleh diubahkan di kami Tuhan. Kami menyerahkan kelas hari ini semua peralatan yang dipakai Tuhan, semua sinyal dan juga untuk siaran langsung di YouTube dan di sosmed lainnya. Kami berdoa semuanya boleh lancar, tidak ada kendala apapun, dan juga Bu Grace, boleh Tuhan berikan hikmat dan kekuatan, urapan melalui Tuhan, dan membawa Bu Grace boleh menjadi berkat bagi kami semua, Tuhan, pada saat ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kelas kami dari awal sampai akhir ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Shalom Kak Ramona, Shalom Indonesia. Tadi kepikir Kak Ramona, karena minggu lalu kita agak ada hambatan sedikit sehingga kita nggak sempat game. Kita game hari ini gimana Kak Mona? Sebentar Oke, aja ya. Oke. sip. Caranya gini, saya akan menyebutkan hari, jam. Nah Kak Ramona harus menjawab di hari dan jam itu biasanya Kak Ramona lagi ngapain. Nanti ganti Kak Ramona boleh tanya hari jam ke saya. Oke, Bu. Tapi itu harus yang kegiatan rutin. Kalau kita nggak ada kegiatan rutin di jam itu, kita bisa bilang, wah pas gitu ya. Jadi hanya kegiatan rutin yang biasa memang di jadwal itu tuh kita sudah punya acara-acara tertentu. Siap Kak Mona? Siap, Bu Grace. Oke. Hari Rabu jam 3 siang. Rabu jam 3 siang, istirahat. Oke, ganti Kak Ramona tanya ke saya. Tapi ini ada aturannya, harusnya jawabnya nggak boleh lebih dari 5 detik. Gitu. Oh, oke, Ya, oke. supaya emang itu yang keluar dari diri kita secara cepat ya itulah yang ada di pikiran bawah sadar kita dan memang itulah kita nggak ngarang gitu. Jadi ya Oh, itu biar spontan gitu. Silakan Kak Ramona. Minggu jam 7 malam. Jam 7 malam makan malam bersama keluarga selepas ibadah. Oke. Wah, luar biasa. Oke. Kak Ramona, Sabtu jam 5 sore. Biasanya jalan-jalan. Ke mall ini, semua mall di Jakarta dicobain ini. Oke. Kak Ramona lagi. Senin jam 8 pagi. Senin jam 8 pagi. Cuci piring. Biasa Rutinitas kalau cuci kayak gitu piring. cuci piring ya. Juru juru supir cuci piring. Oke. Karena mana lagi? Hari Jumat jam 9 pagi. Masak. Woi, ibu rumah tangga yang baik luar biasa. Lagi Kak Ramona boleh nanya ke saya. Selasa jam 5. Selasa jam 5. Bentar, saya ingat-ingat dulu. Doa untuk kelas THG, Bu. Pagi loh Selasa itu. Kenapa ditanya? Oh ya benar-benar. Doa untuk menjelang kelas kita. Baik, Kak Ramona, saat terakhir. Hai, Kamis jam 4 sore. Kamis jam 4 sore. Istirahat. Oke. Istirahatnya apa ini? Nonton film, nonton film. Kalau nggak nonton, duduk-duduk aja, bisa berbaring-baring. Biasanya Oh, gitu sore-sore. ya. Oh, Karena itu sore. biasanya habis kegiatan yang penuh itu, Bu.
Oh, begitu ya. Baik, baik. Saya juga kalau habis ngetik-ngetik capek, biasanya saya baring. Nanti kalau udah otak saya nggak terlalu panas, saya ngetik lagi kayak gitu. Tapi kalau jam tidur saya siang itu tergantung dari kepanasan otak. Baik, sahabat Oligen di mana-mana, kita akan lanjut pelajaran kita ya. Izinkan saya mengatur dulu OBS-nya untuk tampilannya sebentar. Baik, kita akan share screen di sini. Materi kita ya. Bisakah penata layanan menjadi candu? Apakah layar saya ketangkap, Kak Ramona? Sudah, Bu. Udah Belum ketangkap di ya? ini ya, Bu ya. Belum di Lock screen ya. slideshow. Oke, baik. Sudah, Bu. Mungkin apakah saya bisa oh, sebentar. Itu Saya, sudah di-highlight, Bu. iya makanya saya harus highlight, harus pin saya sendiri. Oke, baik teman-teman. Nah, bisakah penata layanan menjadi candu? Saya akan mereview sedikit apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar icebreaker-nya udah kita coba tadi, sedang apa di jam ini, hari ini, biasanya Anda sedang apa gitu ya. Lalu kita sudah menyarankan lagu Mutiara Firman, lalu materinya kita seragamkan dulu istilah pelayanan dan penata layanan, walaupun di Alkitab tidak ada istilah penata layanan, tapi untuk membedakan sikap hati yang melayani dan aktivitas pelayanan, kita membedakannya menjadi pelayanan vs penata layanan. Pelayanan itu sikap hati, penata layanan itu kegiatan aktivitas ketika kita melayani Tuhan. Lalu ada ayat-ayat yang kita pelajari untuk membedakan antara pelayanan dan penata layanan. Lalu ada 10 latar belakang kenapa orang bisa kecanduan aktivitas pelayanan atau penata layanan. Kita sudah pelajari 10 alasan. Lalu kita udah melihat contohnya dari Alkitab itu Musa. Musa sempat kecanduan penata layanan. Itu karena apa? Karena kemungkinan besar Musa itu seorang yang perfeksionis. Lalu apa perfectious you know, kita mempelajari orang perfeksionis itu yang seperti apa sih? Ya, lalu setelah itu kita belajar contoh dari Alkitab seseorang bernama Deborah, di mana walaupun dia melakukan aktivitas penata layanan, dia tetap menjadi seorang istri yang luar biasa dan menjadi ibu bagi Israel. Nah, sekarang kita juga melihat contoh Alkitab berikutnya, yaitu Samuel. Ya, Samuel ini adalah tokoh yang sangat terkenal ya, Holigen. Samuel ini adalah contoh yang sangat terkenal sekali. Tetapi sayangnya di Alkitab dikatakan anak-anaknya tidak hidup seperti dia. Jadi pada saat Samuel itu sudah tua, dia mengangkat kedua orang anaknya menjadi hakim Israel. Orang Israel menolak anak-anaknya Samuel karena mereka punya alasan menolak anak-anaknya Samuel menjadi pemimpin karena anak-anaknya Samuel itu tidak hidup seperti Samuel. Sementara Samuel itu hidup dengan integritas yang tinggi, nggak pernah merampas, nggak pernah memeras, nggak pernah menerima uang suap dari bangsa Israel. Tapi tidak demikian dengan anak-anaknya. Oleh karena itu kita akan melihat apa sih yang membuat sekalipun Samuel tuh hidupnya penuh dengan teladan yang baik, apa yang membuat anak-anaknya itu kok tidak hidup seperti ayahnya? Padahal teladannya Samuel ini ya nggak kurang-kurang ya. Teladannya Samuel di dalam berintegritas tuh sangat tinggi dan itu diakui oleh bangsa Israel. Waktu Samuel nanya, pernah nggak aku ngambil keledaimu? Pernah nggak aku merampas dari kalian? Pernah nggak aku ini apa namanya mengibulin, menipu kalian? Pernah nggak aku menerima suap dari kalian? Oh, nggak pernah. Tapi Alkitab mencatat anak-anaknya Samuel itu nggak hidup seperti ayahnya, padahal ayahnya sudah memberi teladan yang nggak kurang-kurang baiknya. Gitu ya. Kita akan lihat catatan Alkitab tentang Samuel, fakta-fakta tentang Samuel yang kita lihat bahwa Samuel itu dipercayakan nabi Tuhan. Dan dia juga bernubuat. Ayat-ayatnya nggak perlu kita baca ya. Yang kedua fakta tentang Samuel adalah
dia selain nabi Tuhan, dia selain bernubuat, dia juga adalah seorang hakim Israel. Dia adalah hakim yang terakhir karena anaknya waktu diajukan jadi hakim itu ditolak oleh orang Israel. Jadi dia adalah hakim yang terakhir sebelum Israel itu memasuki era kerajaan yang dipimpin oleh raja. Tadinya Israel itu adalah teokrasi, di mana rajanya langsung dipimpin oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka meminta raja, mereka berubah menjadi kerajaan. Nah, sistem kerajaan yang dipimpin oleh raja. Nah, hakim terakhir yang memimpin bangsa Israel sebelum ada sistem kerajaan itu ya Samuel ini. Berikutnya adalah Samuel itu mengadakan restorasi rohani yang besar-besaran atas bangsanya. Dia memimpin peperangan melawan Filistin. Dan dia meraih kemenangan, merebut kembali kota-kota yang tadinya dirampas oleh orang Filistin. Nah, ini karena kurang terkenal ayatnya, kita akan coba baca dari 1 Samuel, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang kedua sampai ayat ke-14. Di situ kita lihat, ternyata orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadahnya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, maka majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin itu, dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Filistin merebut dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Jadi di sini kita lihat, ternyata Samuel tuh nggak cuma seorang nabi, nggak cuma bernubuat. Samuel juga nggak cuma seorang hakim, tapi dia juga memimpin peperangan melawan Filistin dan berhasil merampas kota-kota yang tadinya sudah dirampas oleh orang Filistin, berhasil direbut kembali menjadi wilayah Israel. Yang keempat, Samuel itu orang yang setia melayani Tuhan. Samuel itu orang yang setia melayani Tuhan, dikatakan setia sampai seumur hidupnya, sampai dia mati. Itu ada di 1 Samuel 7 ayat 15. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Keren ya. Kalau lihat prestasi pelayanannya Kak Samuel ini sangat keren ya, penata layanannya ya. Dan dia punya 2 orang anak, yaitu Yoel, nama anaknya yang sulung, dan Abia, nama anaknya yang bungsu. Kayaknya ini dua-duanya laki-laki ya. Setelah Samuel tua, dia mengangkat kedua anaknya ini menjadi hakim Israel yang berkedudukan di Beersheba. Tetapi kedua anaknya ini ditolak oleh orang Israel, itu tadi yang saya bilang. Karena mereka tuh karakternya buruk. Kedua anak ini tidak memiliki integritas, ya. Mereka menerima suap, mereka menjungkir balikkan keadilan, mereka berpihak kepada orang-orang yang bisa menyuap mereka dan seterusnya dan seterusnya.
Sehingga kedua anaknya itu ditolak oleh orang Israel. Dan kita lihat berikutnya fakta tentang Samuel. Samuel itu juga dipakai Tuhan untuk mengurapi raja pertama Israel yang bernama Saul. Dan dia juga pernah dipakai Tuhan untuk mengadakan suatu tanda mujizat yang dahsyat. Jadi dia meminta Tuhan berikan guruh, Tuhan berikan hujan. Padahal saat itu adalah bukan musim guruh, bukan musim hujan, itu adalah musim menuai. Dan pada saat dia berdoa di depan bangsa Israel meminta Tuhan kirimkan guruh, Tuhan kirimkan hujan, itu benar-benar Tuhan kirim. Padahal itu tidak biasa terjadi pada musim menuai gandum. Itu sebagai tanda ketika Samuel itu kasih tahu sama bangsa Israel, hey, kalian meminta tanda, meminta raja sama Tuhan itu nggak berkenan loh. Itu bukan satu kehendak Tuhan yang sempurna loh untuk kalian meminta raja itu. Ketika itu Samuel minta tanda, nih tandanya kalau Tuhan nggak berkenan. Tuhan kirimkan guruh, kirimkan hujan. Benar-benar turun guruh dan hujan padahal itu musim menuai gandum. Bangsa Israel kaget waktu melihat tanda-tanda yang dahsyat. Itu pernah dilakukan Samuel. Dan Samuel itu orang yang sangat memegang integritas yang luar biasa dalam penata layanannya kepada Tuhan dan kepada bangsa Israel. Ya, integritas itu diakui oleh bangsa Israel. Dia tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengambil lembu atau keledai yang bukan miliknya, nggak pernah memeras bangsa Israel, nggak pernah melakukan kekerasan, nggak pernah menerima sogok untuk memutarbalikkan keadaan. Dan Samuel itu adalah seorang nabi, hamba Tuhan, yang pernah mencincang Raja Agag, raja orang Amalek di hadapan Tuhan. Pada saat itu Tuhan berfirman lewat Samuel disampaikan kepada Saul, raja orang Amalek juga harus kamu tumpas. Nggak ditumpas sama Saul. Akhirnya sama Samuel dicincang ini si Agag, raja orang Amalek itu. Dan Samuel juga dipakai Tuhan mengurapi Raja Daud. Kita semua tahu itu adalah peristiwa yang sangat terkenal. Dan Samuel itu dipakai Tuhan mengurapi dua orang raja pertama Israel, yaitu Saul dan Daud. Ada anaknya Saul yang melanjutkan pemerintahannya Saul sampai 7,5 tahun sebelum Daud memerintah atas seluruh Israel. Tadinya Daud cuma memerintah atas Hebron aja, berkedudukan di Hebron aja, atas kalau nggak salah 2 suku Israel aja, suku Yehuda dan Benyamin aja kalau nggak salah ya kan. Lalu waktu itu Raja Israel dilanjutkan oleh anaknya Saul yang bernama Isiboset. Tapi Isiboset tidak diurapi oleh Samuel. Jadi yang diurapi oleh Samuel itu cuma Saul sama Daud. Ya. Nah, Samuel dan Daud pernah bekerja sama untuk merancang pengaturan para pelayan Tuhan jauh sebelum Daud jadi raja. Wah, saya waktu menemukan ayat ini cukup kaget gitu ya, karena keren banget ayat ini. Kita akan buka ya, satu Tawarik. Kenapa fakta-fakta tentang Samuel ini kita ungkapkan teman-teman Holigen? Karena biar kita paham bahwa penata layanannya Samuel yang sedemikian keren ini sayangnya tidak dibarengi dengan keseimbangan. Sehingga anak-anaknya tidak hidup seperti dia. Nah itu dia. Kita tunjukkan dulu prestasi-prestasinya dulu di awal ya. Kita lihat ya. 1 Tawarik 9 ayat 22. Di situ dikatakan begini. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. Siapa lagi Samuel kalau bukan Daud yang mengurapi Samuel ya, pelihat ya Samuel itu ya. Artinya 1 Tawarik 9 ini menyatakan orang-orang yang terlibat di penata layanan di era ketika Daud menjadi raja. Padahal Samuel itu udah mati sebelum Daud jadi raja. Otomatis jadwal pengaturan penata layanan berdasarkan silsilah itu sudah dibuat oleh Daud dan Samuel jauh sebelum Daud jadi raja, jauh sebelum Samuel itu meninggal. Ya, bukan jauh ya, kita nggak tahu apa itu berapa tahun sebelum dia meninggal atau apa, kita nggak tahu. Yang jelas sebelum Samuel meninggal dan jauh sebelum Daud jadi raja, penata layanan itu sudah disusun begitu rapi orang-orangnya berdasarkan silsilah. Artinya Samuel ini dalam pelayanan itu administrasinya bagus. Ya, dia itu sampai punya daftar nama orang-orang silsilah yang bisa masuk dipilih menjadi penunggu ambang pintu gerbang. Weh, keren banget. Mempersiapkan pelayanan Daud nanti kelak ketika dia menjadi raja. Ya, Samuel ini kan meninggalnya sebelum Daud jadi raja, ya kan?
Nah, kita lihat Samuel dipakai Tuhan untuk mengajar bangsa Israel sekaligus memberi teladan yang baik. Kita lihat 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Artinya Samuel ini kasih tahu bahwa aku doakan kamu loh. Aku ini ngajari kamu, doakan kamu. Artinya Samuel melakukan tugasnya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang penata layan yang melayani Tuhan di rumah Tuhan, di tubuh Kristus, di apa namanya, di umat-umat Tuhan. Dia mengajar, dia mendoakan, dia menasehati, dia memimpin peperangan, dia menyampaikan nubuatan, dia melakukan tugas administrasi. Keren banget nih pelayanannya Samuel nih. Tapi sayangnya, kenapa kok ada frasa yang mengatakan anak-anaknya tidak hidup seperti dia? Wah, dengan prestasi penata layanan yang begitu keren, ada frasa yang mengatakan anak-anaknya tidak hidup seperti dia. Nah, ini sangat kita sayangkan. Seakan-akan sulit untuk menemukan titik kelemahan Samuel dengan deret prestasi yang begitu besar, apalagi notabene Samuel ini sejak janin sudah menjadi anak Nasar, ya. Sejak kecil dia peka suara Tuhan dan Tuhan membukakan rahasia-rahasia rahasia-rahasianya kepada Samuel mengenai keluarga Eli, dan dikatakan tidak ada satupun firman Tuhan itu yang dibiarkan gugur, ya. Bandingkan dengan Mazmur 25 ayat 14. Ya, kita lihat Mazmur 25 ayat 14. Di situ dikatakan begini, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Artinya nggak kepada semua orang loh Tuhan itu menyingkapkan rahasia-rahasianya. Hanya kepada orang yang takut akan dia. Dan Samuel ini sangat keren, sering dibukakan rahasia-rahasia Tuhan, termasuk rahasia Tuhan yang hanya Samuel yang tahu tentang keluarga Eli. Itu bisa kita lihat di 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Jadi kita nggak semata-mata mencari titik lemah Samuel, tapi sangat disayangkan dari deret prestasi penata layanan Samuel yang begitu keren itu tadi yang udah kita baca tadi, yang udah dijelaskan tadi. Kenapa kok anak-anaknya nggak hidup seperti ayahnya, padahal Samuel itu udah memberi teladan yang terbaik kepada mereka. Tidak mungkin anak-anaknya Samuel nggak mengetahui teladan dari ayah mereka, karena teladan kebaikan hidup Samuel ini diketahui seluruh orang Israel. Masa anaknya sendiri nggak tahu? Nggak mungkin, ya kan? Tetapi Alkitab tidak secara gamblang menuliskan kenapa kok anak-anaknya tidak hidup seperti dia. Kenapa kok anak-anaknya menerima suap? Kenapa kok anak-anaknya itu koruptor? Gitu ya. Nah, kita lihat ternyata secara implisit atau secara tidak langsung Alkitab itu sebenarnya memberi petunjuk kepada kita, dimungkinkan Samuel adalah seorang hamba Tuhan yang kurang menjaga keseimbangan hidupnya antara penata layanan dengan keluarga. Kita akan meneliti satu persatu tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Samuel di 1 Samuel 1 dan pasal 1 ayat 1 dan ayat 19, dikatakan Samuel ini dilahirkan di Rama. Masa kecilnya ini di Rama sebelum dia dititipkan di Imam Eli di Silo, dia ini masa kecil, masa bayinya itu di Rama. Setelah itu di Rama ini tempat orang tuanya ya, Hana dan Elkana ya. Setelah itu dia pernah dititipkan di Silo. Di Silo bersama dengan keluarganya Imam Eli. Yaitu kita bisa lihat di 1 Samuel 1 ayat 3. Setelah itu Samuel itu pernah ada di Mispa. Itu tercatat di 1 Samuel 7 ayat 5 ketika dia mengumpulkan orang-orang Israel. Ketika setelah 20 tahun orang Israel itu mengeluh kepada Tuhan tentang nasib mereka, tentang keadaan mereka. Disitulah Samuel ini mengumpulkan orang-orang Israel untuk bertobat, membuang Asyitoret dan sebagainya yang tadi saya baca itu berkumpulnya di mana? Di Mispa.
Lalu kita lihat juga Samuel pernah tercatat ada di tanah Suf. Jadi waktu Saul itu mencari keledainya ayahnya yang hilang, Saul itu sampai bertemu dengan Samuel. Di mana bertemunya dengan Samuel? Di tanah Suf. Ternyata saya teliti, tanah Suf ini kemungkinan adalah tempat di mana Elkana atau ayahnya Samuel ini tinggal. Ya, kita coba lihat 1 Samuel 1 ayat 1. 1 Samuel 1 ayat 1 mengatakan begini, ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Nah, Anda kalau baca, Samuel ini sebenarnya orang suku Lewi apa suku Efraim? Nah, karena di sini dikatakan papahnya Samuel yang namanya Elkana ini seorang Efraim. Tapi kalau kita lihat silsilahnya si Samuel ini, dia orang Lewi. Jadi yang benar yang mana? Yang benar dia adalah suku Lewi, tapi karena orang Lewi ini tinggalnya tersebar dari semua suku-suku, orang Lewi ini papahnya Samuel yang namanya Elkana ini tinggal di daerahnya suku Efraim. Makanya disebut seorang Efraim itu dari daerah Efraim. Contoh kayak saya ini, papa saya kan daerah Manado, tapi saya besar di Jawa Timur. Maka orang bilang saya Malang, orang Malang. Karena saya tinggal di Malang sampai dari kecil sampai SMA, tamat SMA itu di Malang. Orang bilang, Bu Grace orang mana? Orang Malang. Atau banyak yang bilang orang Magelang. Karena setelah saya menikah itu base camp saya di Magelang, walaupun pindah kemana-mana tetap baliknya ke Magelang lagi. Bu Grace orang mana aslinya Magelang gitu. Ada yang bilang Malang gitu ya. Padahal papa saya orang Manado. Nah, kira-kira kayak gitulah. Papahnya dia itu orang suku Lewi, kalau kita lihat secara silsilah. Tetapi karena tinggal di Efraim, dia dikatakan seorang Efraim, papahnya dia Elkana ini. Nah, bin Suf. Nah, ketika ditemui oleh Saul, Samuel ada di Suf, ini kemungkinan adalah tempat di mana papahnya tinggal. Ya, kita lihat di 1 Samuel 9 ayat 5. 1 Samuel 9 ayat 5. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Nah, di daerah Suf ini Samuel pernah tinggal, ada di situ, dicatat di Alkitab, ada di situ, itu daerah di mana orang tuanya tinggal. Nah, dia juga tercatat lagi ada di Mispa ya, seperti tadi dia mengumpulkan bangsa Israel di Mispa, maka di 1 Samuel 10 ayat 17, ketika dia mengundi raja pertama Israel melalui undian, dan akhirnya undian itu jatuh ke Saul, karena waktu Saul diurapi itu nggak ada saksi, hanya Samuel dan Saul seorang diri. Beda kalau Daud. Daud itu diurapi di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tapi kalau Saul itu bahkan di hadapan bujangnya pun tidak. Nah, untuk mengumumkan kepada bangsa Israel ini loh, raja kalian tuh lewat undian. Undiannya itu diadakan di mana? Di Mispa. Lalu kita lihat Samuel juga pernah ada di Gilgal. Waktu apa? Waktu dia membaharui jabatan Raja Saul. Jadi Saul tuh sempat jabatan raja itu tidak diakui oleh bangsa Israel lebih kurang, saya lupa ya, lebih kurang 2 tahun pertama. Sehingga ketika bangsa Israel mau mengakui Saul menjadi raja, itu harus ada kayak pembaharuan jabatan raja. Nah, pembaharuan jabatan raja ini diadakan di mana? Di Gilgal. Berikutnya, masih di Gilgal, itu Samuel pernah menemui Saul. Kemana ketemuannya? Ayo nanti kita ketemuan. Di mana ketemuannya? Di Gilgal. Lalu juga pernah dicatat di Alkitab. Samuel ini berada di Rama. Pada saat apa? Pada saat dia menegur ketidaktaatan Saul. Ketika Saul tidak taat, itu Samuel datang menemui Saul di mana? Di Rama. Berikutnya, Samuel pernah tercatat berada di Bethlehem. Pada saat peristiwa apa itu? Saat dia mengurapi Daud menjadi raja. Karena Daud itu kan berasal dari Bethlehem. Bethlehem Efrata. Ya. Oke, lalu ketika Daud itu dikejar-kejar oleh Raja Saul, Daud itu mencari Samuel. Menemui Samuel ayah rohaninya. Di mana menemuinya? Di Rama. Lalu dicatat di dalam Alkitab. Bentar ya.
Nah, teman-teman kita lanjut ya. Jadi Samuel juga pernah tercatat di Rama ketika Daud menemui dia, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Lalu dicatat dalam Alkitab mereka berdua, Samuel dan Daud ini melarikan diri lagi ke Nayot. Nayot. Oke. Pernah tercatat lagi dia di Rama, dicatat di 1 Samuel 25 ayat 1, ketika dalam ayat ini dinyatakan bahwa Samuel mati. Dan di mana dia dikubur? Di rumahnya di Rama. Jadi ternyata dari semua tempat itu, rumahnya Samuel itu ada di Rama. Baik. Ngapain sih Kak Grace kita ini meneliti tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Samuel atau dicatat dalam Alkitab? Karena ini terkait dengan penelitian kita. Bahwa dimungkinkan kenapa anak-anaknya Samuel itu tidak hidup seperti dia. Karena dia ini terkait dengan tempat-tempat yang sudah kita bahas tadi. Nah, penjelasannya seperti ini ya, teman-teman. Yang menarik di sini adalah di 1 Samuel 7 ayat 15 sampai 17. Ya, kita akan bacakan ya. 1 Samuel 7 ayat 15 sampai 17. Inilah ayat kunci yang kira-kira menunjukkan kepada kita permasalahan yang terjadi di keluarganya Samuel. Kenapa kok anak-anaknya tidak hidup berintegritas seperti ayahnya? Di sini dikatakan Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi sentral pemerintahannya Samuel sebagai hakim itu di Rama. Tapi dicatat dalam Alkitab dari tahun ke tahun ia keliling. Di Betel, di Gilgal, di Mispa, balik ke Rama lagi, ke Betel lagi, ke Gilgal lagi, ke Mispa lagi. Tapi Alkitab nggak mencatat apakah di Betel itu setahun. Lalu tahun depannya di Gilgal. Tahun depannya di Mispa. Lalu tahun depannya balik ke Rama. Kalau memang seperti itu, berarti dia akan 5 tahun sekali kembali ke rumahnya. Tapi Alkitab nggak mencatat di tiap tempat itu dia berapa lama. Hanya dikatakan dari tahun ke tahun ia berkeliling. Ya, mungkin tahun ini di Betel, tahun depan di Gilgal, tahun depannya lagi di Mispa, tahun depannya lagi baru ke Rama. Di Rama itu dia setahun. 3 tahun dia terpisah dari anaknya. Kalau zaman sekarang dia nggak lihat anaknya belajar naik sepeda. Dia nggak tahu anaknya ternyata udah bisa belajar baca. Dia nggak tahu ternyata anaknya udah bertumbuh kumisnya. Gitu ya, udah terpisah 3 tahun. Nanti tahun keempat baru ketemu lagi. Kemungkinan seperti itu ya, kalau saya tafsirkan seperti itu. Karena perkataannya dari tahun ke tahun ia berkeliling. Ya, itu kalau penafsiran saya seperti itu. Dia akan ketemu anaknya itu 4 tahun sekali. Sekali ketemu setahun, ditinggal lagi 3 tahun. Ketemu lagi setahun, ditinggal lagi 3 tahun. Enggak gitu ya. Tidak intens bersama dengan keluarganya. Ya, kita lihat di sini. Sedangkan anak-anaknya itu pada saat dewasa diangkat oleh dia menjadi hakim, itu kedudukannya di mana? Di Beersheba. Jadi anak-anaknya tidak berkedudukan di Rama, di Betel, di Gilgal, di Mispa. Ya, saya ulangi ya. Jadi kan tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Samuel dan dia punya kantor di sana itu kan di Betel, Gilgal, Mispa, Rama. Base camp-nya di Rama. Oligen. Base camp-nya di Rama karena rumahnya di Rama, tapi dari tahun ke tahun dia keliling ke Gilgal, Mispa, dan Betel. Tapi anaknya waktu menjadi hakim Israel itu tidak berkedudukan di Betel, di Gilgal, di Mispa, atau di Rama, tapi berkedudukannya di Beersheba. Begitu ya. Nah, penafsiran saya di Rama, di Betel, di Gilgal, di Mispa ini kemungkinan besar Samuel tuh memiliki kantor karena dia aja bisa mencatat silsilah bangsa Israel yang akan menjadi penunggu pintu gerbang nanti kelak menjadi Daud menjadi raja. Itu artinya dia administrasinya itu lengkap, jelas dari desa-desa, keluarga-keluarga silsilah dia catat gitu ya. Dia administrasi, dia pasti butuh kantor. Kalau di perjanjian lama kata bilik itu artinya kantor. Nah, kemungkinan besar dia punya bilik atau kantor tuh di Betel, di Gilgal, di Mispa, dan di Rama. Cuma keluarganya tidak ikut keliling-keliling bersama dia. Karena dia punya rumah itu di Rama. Dia dikuburkan
itu di Rama, kemungkinan anak istrinya tetap tinggal di Rama. Ini penafsiran saya ya. Dan setelah anaknya dewasa, baru anaknya itu diangkat menjadi hakim dan memerintah di Beersheba. Bukan memerintah di tempat-tempat yang mana diperkirakan Samuel itu punya kantor di Rama, Betel, Gilgal, dan Mizpah. Nah, kita lihat kenapa anak-anaknya tidak hidup seperti dia. Boleh jadi akar penyebabnya karena anak-anaknya kenapa tidak hidup berintegritas seperti dia, karena walaupun ayahnya itu nggak kurang-kurang memberi teladan, tapi ternyata Samuel itu kurang menyediakan waktu bagi keluarganya maupun bagi anak-anaknya. Sehingga teladan itu tidak ditularkan secara sengaja kepada anak-anaknya dalam kebersamaan yang intens dengan mereka. Mungkin Samuel ini seorang yang kecanduan penata layanan. Saya katakan mungkin ya, karena Alkitab itu tidak menjelaskan anak-anaknya tidak hidup seperti dia karena ini. Beda kalau Imam Eli ya. Kalau Imam Eli itu dijelaskan oleh Alkitab. Kenapa anak-anaknya seperti itu tuh penjelasannya sangat jelas. Karena Imam Eli itu tidak mendidik anaknya dalam disiplin. Jadi permisif, apa-apa boleh, apa-apa iya, itu pertama ya, itu jelas di Alkitab. Lalu yang kedua, Imam Eli itu karakternya juga nggak baik, nggak memberi teladan yang baik pada anak-anaknya. Ya, kita nggak membahas Imam Eli, jadi saya nggak siapkan ayat-ayatnya. Beda dengan Samuel, Samuel ini karakternya baik, tapi dia tidak memiliki waktu yang intens dengan anak-anaknya karena dia berkedudukan di banyak tempat seperti itu, berkeliling dari tempat ke tempat, dari tahun ke tahun. Nah, kalau di minggu lalu kita belajar kemungkinan besar kenapa Musa itu memiliki satu kecenderungan kecanduan terhadap penata layanan karena Musa itu seorang yang perfeksionis. Nah, ini beda dengan Samuel. Samuel diindikasikan kenapa dia nggak punya waktu untuk anak-anaknya dan dia dalam tanda kutip gila pelayanan, penata layanan, dalam tanda kutip dia itu kecanduan penata layanan sampai dia kurang seimbang dengan keluarganya karena dia ini orang yang mudah tertolak. Nah, kita akan lihat ya. Samuel ini orang yang mudah tertolak. Kita akan lihat di 1 Samuel 8 ayat 6 sampai ayat 7. Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Di sini kita lihat, Samuel ini pribadi yang gampang tertolak. Bangsa Israel minta raja, dia gampang banget tertolak. Ya, pada saat Daud itu mau dibunuh oleh Saul, pada saat Daud itu mau dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Saul, pada saat Daud itu diperlakukan nggak baik sama orang-orang yang melaporkan keberadaan dia itu ke Saul, seperti lupa lagi saya namanya. Ada orang yang jahat yang kasih tahu, Daud di sini, ada di sini. Hampir saya nggak pernah menemukan ayat yang seperti ini, yang menyatakan sungguh-sungguh bahwa Daud itu sangat tertolak, itu enggak. Tapi kalau Samuel itu jelas, bahkan ini yang ngomong Tuhan. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku. Jadi Samuel ini pribadi yang sangat mudah tertolak banget. Oleh karena itu, orang yang mudah tertolak itu adalah orang yang pada akhirnya mencari penerimaan. Orang yang mudah tertolak, pada akhirnya dia mencari pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Salah satu manifestasinya, salah satu caranya untuk menerima penerimaan dan pengakuan adalah menjadi kecanduan di dalam penata layanan. Saya nggak mengatakan kecanduan pelayanan, karena kalau pelayanan itu bicara sikap hati yang mau jadi hamba, sikap hati yang mau melayani Tuhan dan sesama, itu harus dong. Kita kecanduan dalam hal itu boleh dong. Karena kalau kita nggak kecanduan pelayanan, berarti kita sebaliknya dong, nggak punya kerendahan hati untuk mau jadi hamba, hati hamba dong. Tapi kalau kecanduan penata layanan itu sampai
nggak punya waktu untuk anaknya sampai tega meninggalkan anaknya bertahun-tahun untuk keliling dari tempat A, tempat B, tempat C, dan seterusnya, hanya untuk supaya dia menerima pengakuan, menerima penerimaan, menerima penghargaan dari orang-orang di banyak tempat. Seperti itu ya. Kita lihat berikutnya, Samuel ini adalah pribadi yang membutuhkan pengakuan. Kita lihat di 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 5. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel. Apa Kak Ramona bisa bacakan 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 5? Oke, Bu, sebentar saya cari dulu ayatnya. Iya, 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 5. Ini keren banget. Dari ayat ini kita bisa melihat ternyata Samuel ini orang yang sangat butuh banget pengakuan gitu ya. Nah, teman-teman, karena ini jarang dikhotbahkan, mungkin kayak merasa asing di telinga kita. Selama ini kita dengar Samuel itu baik, Samuel itu keren, pelayanannya mantap, luar biasa, dipakai Tuhan. Tapi kita mau coba melihat sisi-sisi blank spot-nya Samuel ini, supaya kita jangan meniru lagi kesalahan yang pernah dia lakukan. Ya, silakan, Kak Rama. 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 5, Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Nah, ayat sorotan, terima kasih Kak Ramona. Ayat sorotan kita adalah di ayat 2. Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Wah, saya kaget waktu baca ayat ini. Karena apa? Saya belum pernah menemui tokoh-tokoh Alkitab lain mengatakan seperti itu. Aku loh yang memimpin kalian sejak aku muda sampai sekarang. Sampai saat ini pemimpin kalian siapa? Aku tuh. Nah, gitu ya. Orang seperti itu adalah orang yang makan puji kalau orang Manado bilang itu. Butuh pengakuan. Sampai bangsa Israel harus bilang, ya, 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 bener. Oh, aku nggak pernah kok korupsi. Iya, nggak pernah. Gitu ya. Kayak anak kecil gitu ya. Butuh banget pengakuan, butuh banget penerimaan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita akan bandingkan. Kalau Samuel itu ada di Rama, ada di Betel, ada di Gilgal, ada di Mispa, ada empat tempat di mana dia diperkirakan memiliki kantor atau bilik. Kenapa dia harus berkeliling ke 4 tempat ini? Imam Eliada cukup di Silo, ya di Silo aja. Daud ketika kedudukan di Hebron, ya di Hebron aja. Ketika dia pindah ke Yerusalem, ya di Yerusalem aja. Deborah ketika dia menjadi hakim Israel, dia hanya butuh 1 pohon korma di mana dia duduk mengadili bangsa Israel. Enggak pohon korma yang di Rama, pohon korma yang di Betel, pohon korma yang di Gilgal, yang di Mispa. Enggak. 1 tempat aja. Kayak sebuah bangsa itu ya ibu kotanya 1 aja, Jakarta aja, IKN ya IKN aja gitu. Nggak mungkin 2. Nah, tapi kalau Samuel ini punya 4 tempat gitu ya. Ini bukan cabang loh ya. Tapi dia keliling di situ. Kalau cabang kan beda ya, dipegang orang lain gitu ya. Ini kantor cabang dipegang orang lain. Ini enggak, dia semua ada di situ. Bisa kita bandingkan dengan Daud hanya berkedudukan di Hebron, setelah itu di Yerusalem. Kalau Daud udah pindah ke Yerusalem, ya dia nggak berkedudukan di Hebron lagi. Deborah hanya butuh 1 pohon korma untuk dia mengadili bangsa Israel untuk duduk di bawah pohon itu. Ya kan? Imam Eli ya berkedudukan di Silo ya di Silo aja, nggak kemana-mana lagi. Beda sekali dengan Samuel. Nah, sekarang kita lihat sisi pertumbuhan psikologisnya Samuel. Kita lihat 1 Samuel 1 ayat 22. Sana dikatakan seperti ini.
Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Samuel itu dititipkan ke Imam Eli dalam usia yang sangat kecil. Ketika masih kanak-kanak. Ada penafsir yang menafsirkan kemungkinan umur 3. Ada lagi penafsir yang menafsirkan kemungkinan umur 5. Nah, antara umur 3 atau umur 5 itu dia cerai susu. Karena bangsa Israel itu memberikan ASI kepada bayinya itu sampai umur 3. Tapi ada juga yang merayakan hari cerai susunya itu ketika anak itu berumur 5 tahun. Jadi kemungkinan besar Samuel ini antara umur 3 sampai umur 5 udah dititipkan di Imam Eli. Loh itu kan emang harus begitu Kak Grace. Kan dia anak kasar, betul. Tetapi problemnya adalah anak sekecil itu dititipkan. Kenapa enggak Elkanah sama Hana ini pindah aja ke Silo sekalian. Sekalian pindah rumah aja kalau memang anaknya mau jadi anak nasar. Mereka pindah rumah aja ke Silo. Tapi itu kan enggak dilakukan. Sehingga Samuel ini masih kecil, dia harus beradaptasi dengan keluarganya Imam Eli, dengan Hofni Pinehas yang karakternya seperti itu, dengan Imam Eli yang sudah tua. Kita bisa bayangkan ya, kita bisa bayangkan anak sekecil itu diurus orang setua itu, ya kan? Masih sekecil itu jadi orang titipan, kemungkinan Samuel ini adalah pribadi yang tertolak, sehingga ketika dia dewasa, dia mencari penerimaan dengan cara menjadi orang yang kecanduan penata layanan. Dan pada akhirnya keseimbangan dengan keluarganya tidak terjaga dengan baik. Ya ini hanya penafsiran ya teman-teman, karena Alkitab tidak menuliskan secara gamblang kenapa anak-anaknya nggak hidup seperti dia. Kalau dipikir-pikir teladannya udah bagus, ternyata teladan aja nggak cukup. Ayah saya tuh teladannya juga bagus banget. Saya seorang anak pendeta yang melayani Tuhan di suku Tengger, Pegunungan Tengger selama 25 tahun dari uh, tahun 78 dari tahun 68 sampai tahun 93. Total 25 tahun papa saya melayani di Pegunungan Tengger. Tapi walaupun teladan hidupnya luar biasa, saya menulis buku tentang beliau, wow, teladannya luar biasa. Tapi hubungannya dengan anak-anaknya kurang dekat. Nah, kira-kira keluarganya Samuel ini juga seperti itu. Anak-anaknya kurang dekat dengan ayahnya. Sehingga walaupun teladannya baik, mereka nggak bisa menyerap. Karena Samuel tidak menularkannya secara sengaja. Hanya, oh ya dia punya istri, oh ya dia punya anak. Tapi dia tidak melakukan pentransferan gaya hidup lifestyle-nya itu secara sengaja kepada anak-anak. Baik, kita lihat. Sekarang kita akan beralih pembahasan dari Samuel kepada apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus dan Timotius. Kepada Titus dan Timotius yang tercantum di dalam 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 13 dan Titus 1 ayat 6 sampai 7 tentang syarat-syarat menjadi diakon dan syarat-syarat menjadi penilik jemaat. Bagaimana caranya memilih penilik jemaat atau kalau zaman sekarang itu pendeta, dan bagaimana cara memilih diakon ya kalau zaman sekarang itu kayak majelis kayak gitu. Dan kita melihat ternyata syarat-syarat yang ditentukan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, dan dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Titus dan Timotius ini seperti ini. Ternyata para penilik jemaat dan diakon itu memiliki double job. Mereka harus bisa mengurus keluarga intinya, dan mereka juga harus bisa mengurus keluarga rohani. Tapi semua start dari keluarga inti. Keluarga inti itu suami, istri, anak-anak. Ya, keluarga rohani itu adalah teman komsel, teman gereja, teman apa namanya, teman kerja, masyarakat luas. Nah itu ya keluarga yang bukan keluarga inti. Pertama, mereka harus didapati menjadi pengurus keluarga intinya sendiri dan didapati nilainya A+, gitu ya. Baru kalau udah berhasil, baru boleh menjadi seorang pemimpin, seorang diakon, seorang penilik jemaat. Nah, oleh karena itu firman Tuhan menerapkan double job, yaitu menjadi kepala rumah tangga yang baik, bahkan istri-istri juga dicatat kriterianya. Berdasarkan standar itu, baru dia diperbolehkan mengurus jemaat Allah atau keluarga rohani.
Nah, standarnya apa? Standarnya adalah sebagai berikut menurut 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 13 dan Titus 1 sampai ayat pasal 1 ayat sampai 7, di mana standar-standar ini saya sesuaikan dengan 38 dimensi kehidupan manusia yang sedang saya teliti. Yang pertama, aspek kehidupan manusia adalah Allah itu sentral dalam hidup mereka. Dikatakan diaken itu harus memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Dan anak-anaknya pun harus hidup beriman. Oleh karena itu, Samuel anak-anaknya ditolak oleh bangsa Israel. Karena mereka bukan orang yang berkarakter baik. Menandakan bahwa iman mereka juga nggak disertai dengan perbuatan. Lalu, standar pengujian waktu, itu dalam aspek kehidupan Tuhan ada di semua musim kehidupan. Standar pengujian waktu ini, dia nggak boleh orang yang baru bertobat. Supaya dia jangan sombong dan kena hukuman iblis. Dia harus diuji terlebih dahulu. Dan dia boleh ditempatkan di pelayanan setelah mereka didapati tidak bercacat. Kemudian diaken itu harus memelihara rahasia iman dan hati nurani yang suci, anak-anak yang hidup beriman di poin yang tadi ini, sebagai Allah sebagai sentral kehidupan, itu muncul lagi di poin Tuhan ada di semua musim kehidupan. Lalu ini ayat-ayat ini muncul lagi dalam aspek kehidupan, identitas primer, siapa kita di hadapan Tuhan, siapa Tuhan bagi kita, itu menentukan sehingga seseorang diaken atau penilai jemaat itu diwajibkan adalah orang-orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Bergaul dengan Tuhan untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan mereka dikatakan bukan peminum, itu artinya orang-orang yang menjaga kesehatannya dengan baik. Jangan penggemar anggur, jangan peminum. Jadi di Timotius ditulis, di Titus ditulis. Gak boleh orang yang mabuk-mabukan, gitu ya. Lalu mereka adalah orang-orang yang punya standar kekudusan pribadi yang tinggi, dalam arti tidak bercacat. Tidak bercacat itu bukan berarti nggak boleh yang timpang atau yang buta atau yang tuli, bukan. Tidak bercacat itu artinya didapati hidup mereka itu mengejar kekudusan. Mereka mengejar hukum-hukum Tuhan. Ya. Berikutnya adalah standar pribadi, itu adalah karakter. Nggak boleh pemarah, harus peramah, harus pendamai. Kalau di Titus dikatakan bukan yang angkuh sombong, bukan pemberang, bukan pemarah, suka akan yang baik, bijaksana, adil, dan saleh. Bahkan istri-istrinya pun ada kriteria, harus dapat dipercaya dalam segala hal. Istrinya nggak boleh yang cinta uang, ya. Istrinya nggak boleh yang materialisme, gitu ya. Nggak boleh, istrinya harus bisa dipercaya, pegang, mengelola apapun kepercayaan yang Tuhan berikan, didapati bisa dipercaya. Dan mereka harus punya nama baik atau integritas. Nama baik di luar jemaat agar jangan digugat orang. Harus orang terhormat. Istri-istrinya pun harus orang terhormat. Jangan sampai mereka di mata masyarakat itu punya blacklist atau punya catatan kejahatan atau catatan kriminal. Nggak boleh. Lalu mereka itu harus punya standar habit atau kebiasaan, bukan peminum, bukan penggemar anggur. Itu berbicara tentang identitas masa lalu, kini, dan mendatang. Maksudnya gini, ketika seseorang itu ada trauma masa lalu yang belum sembuh, itu bisa jadi membuat orang itu punya gaya hidup yang salah di masa sekarang. Seperti misalnya menjadi peminum, pemabuk, itu kalau ditanya kenapa, aku stres, aku sakit hati, aku kesepian, aku ini, itu artinya ada masa lalu yang belum sembuh. Ya, berikutnya adalah menemukan visi ilahi di dalam hidup mereka. Ini adalah hidup yang seimbang. Hidup yang seimbang itu yang dipakai untuk menjadi kriteria seseorang itu boleh menjadi diaken, jadi penilik jemaat atau tidak. Artinya orang-orang yang hidup dalam penata layanan itu juga ada standarnya. Nggak berarti dia jago di penata layanan tok, gitu ya. Jago banget di penata layanan, hanya itu syaratnya tidak. Syaratnya ternyata multidimensi, punya kehidupan yang seimbang. Mereka menemukan visi ilahi. Coba saya buka 1 Timotius. Minta tolong Kak Ramona boleh bantu. 1 Timotius ayat pasal 3 ayat 1 dan ayat 13. 1 Timotius
pasal 3. Silakan Kak Ramona, ayat 1 dan ayat 13. Kak Ramona mungkin nggak ready ya, saya akan bacakan ya. 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ternyata jabatan penilik jemaat itu pekerjaan yang indah. Kita lihat ayat 13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Artinya orang-orang ini harus punya visi untuk melalui profesi mereka sebagai hamba Tuhan, itu mereka boleh bersaksi dengan leluasa. Lanjut ya. Keseimbangannya juga mengambil keputusan. Pengambilan keputusan salah satunya adalah berpikir yang benar, berlaku yang benar, berkata-kata yang benar. Nah, standar kekudusan dalam perkataan juga menjadi standar. Nggak boleh orang yang bercabang lidah. Nggak boleh orang yang memfitnah. Istri-istrinya nggak boleh suka gosip, suka fitnah. Lanjut. Mereka harus seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Halo. Orang-orang yang terlibat dalam penata layanan, jangan dikira kalau kita ini sibuk di penata layanan, terlihat rohani, selalu ada di gereja, selalu ada di komunitas rohani, selalu ada di acara apapun, talentanya banyak dan dikembangkan semua. Tapi kalau kita nggak punya keseimbangan dengan keluarga, bukan seorang kepala keluarga yang baik, bukan seorang kepala keluarga yang disegani dan dihormati oleh anak-anaknya, itu sebenarnya tidak layak atau tidak masuk dalam kriteria menjadi seorang penilik jemaat atau diaken. Karena apa? Supaya menjadi seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati anak-anaknya itu harus meluangkan waktu kebersamaan yang intens. Ya, dikatakan mengurus anak-anak dan keluarganya dengan baik. Ya, ini adalah bicara tentang sosialisasi di keluarga inti. Dan dikatakan anak-anaknya harus hidup beriman. Nah, ini disosialisasikan di keluarga inti, mengajak anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Itu nggak bisa kalau nggak punya waktu buat mereka. Anak-anaknya tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Untuk melatih mereka hidup disiplin dalam moral mereka, itu butuh kebersamaan dengan keluarga. Standar hubungan dengan anggota keluarga menjadi prasyarat penilik jemaat. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Bagaimana mengepalai keluarga sendiri kalau tidak pernah punya waktu buat keluarganya? Standar hubungan dengan keluarga. Seorang kepala keluarga yang baik disegani. Ini bicara tentang menanamkan pondasi takut akan Tuhan yang melahirkan IQ, EQ, MQ, SQ kepada anak-anaknya. Berikutnya adalah masih ayat yang sama, itu untuk menanamkan pondasi takut akan Tuhan, caranya dengan mengurus anak-anak dan keluarganya dengan baik. Sampai mereka didapati itu hidup beriman, takut akan Tuhan. Nah, itu adalah pondasi IQ, EQ, MQ, dan SQ. Anak-anaknya tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Itu menanamkan takut akan Tuhan yang menjadi pondasi semua dimensi kecerdasan. Ya, oke, ayat yang sama. Nah, ada standar kompetensi. Ini ada di dalam aspek kehidupan manusia yang namanya aktualisasi diri. Yaitu cakap mengajar, berpegang pada perkataan yang benar, sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, sanggup meyakinkan penentang-penentang. Artinya, kecakapan mengajar, kecakapan berkata-kata atau public speaking, kecakapan mengajar, kecakapan menasehati, itu penting. Ya. Berikutnya adalah aktualisasi diri, itu ada di Titus 1 ayat 7 dan 1 Timotius 3 ayat 1. Titus Titus 1 ayat 7 saya bacakan. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah,
tidak serakah. Sebagai pengatur rumah Allah, kompetensinya aktualisasi dirinya adalah dia ini sebagai pengatur rumah Allah. Disitulah seorang penilik jemaat itu punya kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya ketika dia diberi kepercayaan untuk menjadi pengatur rumah Allah. Terus dia tidak boleh cinta uang, nggak boleh serakah. Dan aspek penghargaan dan kebahagiaan itu adalah semua yang dicari oleh semua manusia. Itu ada di 1 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa. Sorry. 1 Timotius 3 ayat 1. Kami tidak dapat tahan lagi karena itu kami mengambil keputusan. Oh, sorry. 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat. Nah, itu mereka ini memiliki jabatan ya, ada penghargaan, ada kebahagiaan dalam hidup mereka. Juga ayat 13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Jadi ada kedudukan di mana di sini mereka mendapatkan penghargaan dan kebahagiaan. Titus 1 ayat 7 mengatakan sebab sebagai pengatur rumah Allah. Nah, ini ya. Jadi semua aspek kehidupan mereka ini seimbang gitu, Holikin. Seimbangnya apa? Coba saya ulangi secara sepintas ya. Seimbangnya apa? Menjadikan Allah sebagai sentral, menjadikan Tuhan itu menguasai seluruh musim dalam hidup mereka, menemukan identitas primer siapa mereka di hadapan Tuhan, bergaul, punya disiplin rohani dengan Tuhan, menjaga kesehatan tubuhnya, tidak memiliki gaya hidup yang salah, workaholic, kecanduan alkohol, narkoba, rokok dan sebagainya, ya kan? Lalu mereka mentaati hukum Tuhan, punya karakter takut akan Tuhan. Lalu mereka sembuh dari trauma masa lalu sehingga tidak perlu lari ke alkohol dan lain sebagainya. Punya visi yang jelas, mengambil keputusan untuk berkata-kata yang baik, lidahnya yang mengatakan yang baik, lalu menyediakan waktu yang intens dengan keluarganya, lalu menanamkan fondasi takut akan Tuhan kepada anak-anaknya. Lalu mereka ini bisa mengaktualisasikan dirinya dalam kompetensi yang mereka miliki untuk mengajar, untuk menasehati, dan seterusnya. Dan mereka ini harus punya visi yang jelas, tidak boleh berorientasi pada uang. Dan mereka ini pada akhirnya mencapai penghargaan dan kebahagiaan. Oke, sekarang kita sampai kesimpulannya dari diaken dan penilik jemaat ini adalah jangan dipikir kalau kita melayani Tuhan dalam penata layanan di rumah Tuhan, kita bekerja di rumah Tuhan, jangan dipikir Tuhan itu akan senang kalau kita itu kecanduan di dalam penata layanan. Justru syarat-syarat diaken dan syarat-syarat untuk menjadi seorang penilik jemaat atau pendeta atau hamba Tuhan, full timer di gereja atau di rumah Tuhan atau di lembaga-lembaga Kristen, justru keseimbangan hidup itu yang Tuhan tuntut. Tuhan tuh nggak suka kalau anak kita ulang tahun, kita nggak ada karena kita ada pelayanan di luar. Nah, saya bisa sharing sedikit ya teman-teman Holikin, bahwa cara saya menjaga keseimbangan salah satunya kalau ada anggota keluarga saya yang ulang tahun atau kami berdua sedang ulang tahun pernikahan, saya akan tolak semua jadwal pelayanan di tanggal-tanggal itu. Saya tidak mau terima karena saya mau kosongkan hari itu, waktu itu untuk bersama-sama dengan suami, anak-anak saya, untuk makan bersama, untuk waktu itu sepanjang hari saya sediakan buat mereka, gitu ya. Kecuali kayak suami saya kemarin ulang tahun, tanggal 3 Maret, itu jatuhnya hari Minggu, ya mau nggak mau kita pelayanan, tapi kan pelayanan bareng, saya tidak pelayanan di luar. Pelayanan bareng karena memang jatuhnya di hari Minggu, nah itu beda soal. Ya kan? Kalau ternyata saya harus pergi pelayanan, kemungkinan berikutnya adalah mereka akan ikut, tapi itu belum pernah terjadi ya, belum pernah terjadi. Nah, seperti itu salah satu cara menjaga keseimbangan. Apakah Tuhan itu senang kalau ada anggota keluarga kita yang ulang tahun, terus kita kayak, wah nggak usah, aku cinta Tuhan, cinta pelayanan, aku akan pergi pelayanan. Jadi keluarga gue harus maklum.
itu justru nggak berkenan di hadapan Tuhan. Karena untuk menjadi penilik jemaat dan diaken itu harus disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Anak-anaknya punya karakter yang baik, punya iman yang baik, itu tidak bisa terjadi kalau seorang pelayan Tuhan itu tidak menjaga keseimbangan dengan keluarga. Oke. Nah, Holigen mungkin berkata, saya kan belum menikah, Kak Grace. Iya, sometimes kan keseimbangan itu bisa diterapkan dalam antara penata layanan, pekerjaan Holigen yang mungkin belum tentu bekerja di rumah Tuhan, dengan keluarga, dengan aspek-aspek hidup yang lain. Tapi untuk saat ini, Holigen bisa seimbangkan dengan kuliah, dengan tugas-tugas kampus, dengan tugas-tugas sekolah, keseimbangan dengan organisasi, mungkin Holigen jadi pengurus OSIS, pengurus senat, pengurus persekutuan mahasiswa lah apalah, seimbangkan waktu dengan keluarga. Holigen masih punya adik, punya papa, mama, sempatkan untuk ngobrol sama mereka, telepon mereka kalau ada di luar kota, sempatkan untuk kasih perhatian sama mereka. Nggak cuma yang penata layanan, sehingga di kampus nggak bisa jadi berkat, terkenal nggak pernah bikin PR, nggak pernah kumpul tugas telat-telat. Di sekolahan terkenal ulangannya nilainya jelek, nggak naik kelas, wah itu nggak jadi berkat. Walaupun di gereja kelihatannya sibuk, di komunitas rohani kelihatannya sibuk, itu nggak akan jadi berkat ketika kita nggak punya keseimbangan dengan hal-hal yang lain, aspek-aspek hidup yang lain. What to do? Buatlah time schedule dari kegiatan rutin kita. Lalu kita coba analisa. Dari time schedule yang kita buat itu kita analisa apakah kita sudah termasuk kecanduan penata layanan atau tidak. Dan kita buat time schedule itu harian, tapi dalam tabel mingguan. Satu tabel dari Senin sampai Minggu, lalu kita buat hariannya dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam itu schedule rutin kita tulis, lalu dari situ kita bisa lihat, ini porsinya udah kebanyakan atau sudah seimbang, normal atau enggak. Ya, kita lihat ya. Itu kita evaluasi. Oke. Nah, quote dari saya seperti ini. Ini 3 kalimat, tapi sebenarnya dalam satu quote. Melayani Tuhan adalah duduk di kakinya dan dekat di hatinya. Melayani Tuhan itu artinya membuat Tuhan itu senang ketika kita tuh intim dengan Dia, membuat Tuhan itu berkenan, senang ketika melihat kita tuh haus dan lapar akan Dia. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Orang yang miskin di hadapan Allah. Kita ini melayani Tuhan artinya datang kepada Tuhan sebagai orang miskin yang sangat butuh Tuhan, nggak bisa hidup tanpa Tuhan, sangat minta curahan anugerah daripada Tuhan. Hidup bergantung, aku nggak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Itu namanya melayani Tuhan ketika kita punya sikap hati yang selalu haus dan lapar akan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan adalah bekerja di ladangnya. Kayak saya sedang mengajar, Kak Wina, Kak Ramona, Kak Marta, Kak Ari, kita semua dalam satu tim The Holy Generation ini mempersiapkan materi untuk Anda. Ini kami ini sedang melayani pekerjaan Tuhan, itu adalah bekerja di ladangnya. Nah, statement terakhirnya, menyenangkan hati Tuhan adalah juga menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Artinya bagaimana caranya menjadi berkat? Kita harus menjaga keseimbangan. Jangan terlalu gila-gila penata layanan. Jangan terlalu kecanduan penata layanan. Saya ulangi ya, coba saya akan baca tanpa penjelasan ya. Melayani Tuhan adalah duduk di kakinya dan dekat di hatinya. Melayani pekerjaan Tuhan adalah bekerja di ladangnya. Menyenangkan hati Tuhan adalah juga menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Mana yang paling Tuhan senangi? Tuhan senang semua. Ketika kita lapar dan haus, Tuhan ya senang. Waktu kita melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan juga senang. Ketika kita hidup dengan seimbang, Tuhan juga senang. Jangan dianggap kalau kita meluangkan waktu untuk keluarga kita yang ulang tahun, terus kita izin nggak latihan kur, kita izin nggak hadir rapat, itu Tuhan sedih. Enggak, Tuhan juga senang kok. Tapi kalau kita rapat, nggak pernah absen, meeting-meeting, nggak pernah absen, tapi keluarga ulang tahun kita sampai lupa, itu justru Tuhan sedih. Makanya menyenangkan hati Tuhan adalah juga menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Ya, saya harap buat saya ini jadi berkat buat kita. Bijak menggunakan waktu, ini adalah kartu karakter kita, karakter card kita.
wise use of time. Bijaksana menggunakan waktu sekarang ini, bijaksana menggunakan waktu setiap hari. Ayatnya di Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan power statement-nya adalah seperti ini, aku akan menggunakan waktuku setiap hari dengan bijaksana karena waktu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga. Baiklah, saya akan stop share di sini, teman-teman. Ya, saya akan kembali ke sini. Baik, seperti itu Kak Ramona materinya hari ini. Ya, Oke, Bu Grace, langsung doa penutup. ayo silakan. Bu Grace yang doa penutup. Oh baik, Silakan, Bu. baik kita akan tutup dalam doa. Tuhan kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sudah belajar materi. Bisakah penata layanan menjadi candu? Dalam serial yang kedua dan boleh selesai hari ini, bersyukur. Minggu depan kami akan belajar materi yang lain lagi. Tuhan yang akan tolong supaya kami giving the best, memberi yang terbaik bagi Tuhan, mempersiapkan generasi Indonesia menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Anugerah Tuhan beserta dengan kami dan setiap para pendengar yang mengikuti pengajaran ini, semuanya boleh diberkati dan untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapak, berkati Bu Ingrid yang ada bersama-sama dengan kami, keluarganya, suami, anak-anak dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka semua diberkati Tuhan. Berkati Kak Ramona, sekeluarga, Kak Wina, sekeluarga, Kak Boa, sekeluarga hambamu, dan kami semua ada di dalam naungan anugerah-Mu. Bu Marta, sekeluarga ada dalam naungan anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Baik.